Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan teman-teman semua yang kami sayangi. Izinkan kami dari kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni dengan tema model studi Islam. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan dari diskusi kami. Yang pertama yaitu ada berbagai model studi Islam, yang kedua ada model studi Islam di kalangan insider, yang ketiga ada model studi Islam di kalangan outsider, kemudian yang terakhir yaitu model studi Islam orientalis. Saya Rizka Fitriah NIM 2419022 izin menjelaskan mengenai berbagai model studi Islam. Nah, di sini berbagai model studi Islam itu diantaranya ada model studi tafsir, kemudian ada model studi hadis, kemudian ada model studi filsafat Islam, kemudian ada model studi tasawuf, kemudian ada model studi fikih, kemudian ada model studi politik, yang kemudian ada model studi pendidikan Islam, kemudian ada model studi sejarah Islam, kemudian ada model penelitian antropologi agama, yang terakhir yaitu ada model studi ekonomi. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode model studi Islam insider yang akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mbak Novianti. Saya Novianti dari kelompok 7 NIM 2419024 akan menjelaskan tentang model studi Islam dalam kalangan outsider dan insider. Pertama, model studi Islam dalam kalangan outsider. Sarjana-sarjana barat mulai tertarik dengan dinamika umat Islam di dunia ini. Fenomena ini telah muncul sejak lama ketika sarjana barat merasa perlu melakukan sikap pertahanan diri atas keyakinan yang diyakininya. Hingga sekarang mereka memandang perlu melakukan pengkajian Islam berdasarkan bagaimana Islam dipahami oleh umatnya. Pemahaman dan lengkap penelitian dengan dasar bagaimana Islam dipahami oleh umatnya ini dikenal dengan pendekatan fenomenologi. Kajian keislaman dalam perspektif outsider ini telah melahirkan beberapa hasil penelitian. Beberapa buku perkenalan umum tentang Islam sebagai agama dan peradaban oleh penulis tunggal menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner. Meskipun pencarian suatu karya yang ideal dalam kapasitas ini masih terus berlangsung dan tujuannya mungkin akan terus berkembang. Di antara buku pengantar umum sedemikian, berikut tulisan Frederick M. Benny, An Introduction to Islam, 1985, dan Richard Martin, Islam A Cultural Perspective, 1982, termasuk yang informatif dan banyak dipergunakan bagi pemula. Kedua, model studi Islam dalam kalangan insider. Pengkajian Islam dalam perspektif insider atau pengkaji dari kalangan muslim sendiri kini mulai menunjukkan kecenderungan yang cukup kritis. Kajian kritis tentang Islam telah dilakukan oleh Nasr Ahmad Abu Syaid dalam bukunya Nakat Alkitab Al-Din 1994, merupakan buku yang mengkaji tentang wacana agama yang perspektif wacana Islam kritis. Buku ini menjelaskan bahwa pertentangan dalam wacana agama yang terjadi sekarang ini bukanlah sekadar pertentangan di seputar teks-teks agama ataupun interpretasi terhadapnya, melainkan pertentangan menyeluruh yang meliputi semua aspek kesejahteraan, sosial, politik, dan ekonomi. Pertentangan yang melibatkan kekuatan-kekuatan tahayul dan mitos atas nama agama dan juga pemahaman serta literally terhadap teks-teks agama. Tokoh Muslim Indonesia yang mengadakan kajian tentang Islam adalah M. Amin Abdullah. Ia menulis sebuah buku berjudul Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif. Model studi Islam ala orientalis. Secara sederhana, orientalis dapat diartikan sebagai sebuah gerakan pemikiran terhadap luar Eropa. Jadi, orientalis adalah seseorang yang melakukan kajian tentang masalah-masalah ketimuran, mulai dari sastra, sosiologi, bahasa, antropologi, psikologi, sampai agama dengan menggunakan paradigma eurocentrisme hingga menghasilkan konklusi yang distortif tentang objek kajian yang dimaksud. Orientalis dimulai oleh kaum orientalisten dengan mempelajari bahasa Arab dan agama Islam. Kemudian sesudah meluasnya penjajahan barat atas timur, mereka semakin luas lagi mempelajari semua agama timur.
dari adat istiadatnya, peradabannya, ilmu pengetahuannya, bahasanya, dan lain-lain. Dan yang paling penting sampai sekarang adalah agama Islam, peradaban Islam, dan bahasa Arab. Hal itu karena didorong oleh kepentingan politik, agama, dan lain-lain. Pada mulanya, kaum orientalis melakukan studi ketimuran dengan sikap benci dan penuh rasa permusuhan terhadap agama dan umat Islam. Hal ini dapat dimaklumi karena kaum orientalis pada masa kelahirannya umumnya terdiri dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Terpacu pula dengan berkorbannya perang salib. Setelah masa pembencian dan permusuhan tersebut berakhir, maka kaum orientalis memandang Islam dengan segala aspeknya dengan pandangan bimbang dan sangsi mengenai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya kalau ia benar-benar masih ragu tentang jiwa Muhammad, waras atau tidak, mengapa ia bersusah payah dan menghabiskan umurnya untuk menyelidiki agama yang dibawa oleh orang yang diragukan jiwanya? Kalau bukan memang jiwanya sendiri yang harus diragukan warasnya. Kaum orientalis dalam mempelajari soal-soal ketimuran, mereka menggunakan semboyan netral terhadap agama. Semua agama sama dalam pandangan mereka, yakni sama-sama baik, tapi dalam kenyataannya mereka memojokkan Islam. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, misalnya pendidikan Islam tidak dibantu dan tidak pula diberi fasilitas yang cukup oleh penguasa kolonial. Pengajian Islam tanpa izin resmi dibubar atau dilarang. Sekolah-sekolah yang dibangun golongan agama lain diberi bantuan dan subsidi. Adapun sekolah-sekolah yang dibangun umat Islam diamati dan dicurigai. Orientalis ini kadang-kadang menghargai Islam walaupun tidak sepenuh hati. Ketika mereka menyatakan penghargaan terhadap Islam, tiba-tiba diselipkan begitu saja hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hakikat Islam itu sendiri.